Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauji dari Prodi Ilmu Komunikasi Buddha semester 6 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya body language atau bahasa tubuh dalam komunikasi, baik itu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok maupun komunikasi lainnya, seperti juga pada public speaking, yaitu saat kita pidato maupun ceramah. Langsung saja kepada pembahasan. Pengertian body language atau bahasa tubuh. Body language atau bahasa tubuh atau juga gerak tubuh merupakan gerakan yang dialami seseorang tanpa sadar dilakukan dan tanpa ada rekayasa maupun kebohongan. Nah, gerakan tersebut sebenarnya tidak ingin diberikan atau dilakukan, namun gerakan tersebut tidak dapat dikontrol dan terlepas dengan sendirinya. Bahasa tubuh juga adalah jenis komunikasi nonverbal berupa perilaku fisik anggota tubuh, bukan kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan atau menyampaikan informasi. Nah, menurut Richard Foster dan Larry Samopal dalam Intercultural Communication, Reader Change Learning 2014, bahasa tubuh adalah proses pertukaran pikiran dan gagasan dengan penyampaian pesan berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, artefak atau lambang yang digunakan, diam, waktu, suara, serta postur dan gerakan tubuh. Nah, bahasa tubuh adalah bahasa yang diucapkan oleh tubuh kita. Bisa dilakukan secara sadar atau terkendali, maupun bisa pula dilakukan tanpa disadari atau tak terkendalikan. Nah, bahasa tubuh yang dilakukan secara sadar bisa dan mudah dimanipulasi, disesuaikan dengan apa yang diucapkan. Nah, sebaliknya bahasa tubuh yang terucap tanpa disadari dapat mengungkapkan makna rahasia yang tak terlontarkan dari mulut. Nah, ada beberapa gerakan yang dapat kita ketahui maksudnya, yaitu dilihat dari matanya, tangan atau lengan, menaikkan atau menurunkan alis, posisi kepala, dan menjaga posisi tubuh tetap tegak. Nah, dari gerakan tersebut kita dapat mengetahui apa yang mereka sebenarnya rasakan atau katakan. Mulai dari gerakan mata yang mempunyai peran yang cukup besar dalam komunikasi. Nah, seperti dalam sesi wawancara kita dapat mengetahui kejujuran seseorang melalui tatapan atau gerakan mata. Mulai dari gerakan mata yang mempunyai peran yang cukup besar dalam komunikasi. Dan seperti contoh dalam sesi wawancara, kita dapat mengetahui kejujuran seseorang melalui tatapan atau gerakan mata. Nah, mata adalah bagian tubuh yang paling sulit diajak berbohong. Gerakan bola mata, sinar mata, arah tatapan hingga frekuensi kedipan mata mengatakan apa yang tak dikatakan oleh mulut. Orang yang sedang berbohong umumnya tak berani melakukan kontak mata saat sedang berbicara, atau cenderung memandang ke arah kiri atas. Lalu dari gerakan tangan atau lengan, sebuah jabatan tangan yang erat merupakan jabatan tangan yang diterima dalam dunia bisnis. Tidak hanya itu, gerakan tangan atau lengan memiliki banyak arti lainnya seperti sedang kesal, marah, nyaman, sampai menutup diri dari lingkungan sekitar. Nah, kemudian ada pula menaikkan dan menurunkan alis yang memiliki arti sedang dalam kondisi ingin tahu, penasaran, perasaan emosi seperti sedih, murung, bingung, atau juga takut atau merasa tertarik pada sesuatu. Posisi kepala juga mempunyai arti menunjukkan rasa simpati, menggoda seseorang, menyembunyikan sesuatu atau malu, atau merasa bingung dengan perkataan dari seseorang. Dan yang terakhir ada gerakan yang memiliki arti maupun mengontrol diri dengan baik, yaitu menjaga posisi tubuh tetap tegak. Ya, selanjutnya kita ke fungsi bahasa tubuh. Menurut Knapp ML dalam Nonverbal Communication in Human Interaction, mengemukakan 5 fungsi bahasa tubuh. Yang pertama yaitu ada repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disampaikan secara verbal. Yang kedua ada substitusi, menggantikan lambang verbal. Dan yang ketiga ada kontradiksi, yaitu menolak sebuah pesan verbal dengan memberikan makna lain menggunakan pesan non-verbal. Yang keempat ada pelengkap, melengkapi dan memperkaya pesan non-verbal. Dan yang kelima ada
aksentuasi, yaitu menegaskan pesan nonverbal. Nah, di sini juga ada macam-macam bahasa tubuh, itu seperti senyum, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, gerakan kepala atau anggukan dan lain-lain. Selanjutnya juga di sini ada bahasa tubuh dalam public speaking, di mana bahasa tubuh memegang peran kunci dalam kesuksesan public speaking. Bahasa tubuh sendiri berfungsi menambah efektivitas pembicaraan bila dilakukan dengan tepat dan pada porsinya. Public speaking merupakan aktivitas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal yang dilakukan secara bersamaan. Ada beberapa jenis bahasa tubuh yang harus dipahami dan dilakukan oleh public speaker. Yang pertama yaitu ada gerakan dan isyarat atau movement and gesture. Nah, biasanya formula yang mudah diingat dalam melakukan guna menghindari kejenuhan hadirin adalah yaitu NODS, netral, open, define, and strong. Nah, di sini Anda harus memulai dalam posisi netral dengan kedua tangan di samping badan. Ini membuat Anda terbuka atau open alias siap selalu secara alamiah untuk menggerakkan tangan pada kalimat tertentu untuk menggunakan perkataan Anda atau strong. Nah, yang kedua ada gunakan ruang, use of space. Stage atau podium atau mimbar tempat Anda bicara adalah dunia Anda. Isi ruangan yang ada senyaman mungkin. Jadi gunakan ruangan itu secara baik dan manfaatkan secara baik juga. Yang ketiga juga ada gunakan alat yang ada atau dealing with objects. Menggunakan alat yang ada di sekitar podium seperti remote clicker, layar slide, atau handout. Yang keempat ada ekspresi wajah atau facial expressiveness. Anda bisa melatih ekspresi wajah yang tepat dan menimikat di depan cermin sambil mengucapkan kata-kata. Yang kelima ada suara atau voice. Suara merupakan alat komunikasi paling fleksibel. Gunakan ekspresi vokal yang tepat dan temukan suara sejati Anda atau find your true voice. Dan yang keenam ada aturan pernapasan atau atur pernapasan. Tetap rileks jika menemui kesalahan atau sesuatu yang membuat gugup. Caranya cukup tarik napas dalam-dalam dan buang secara perlahan. Hal ini membuat suara tetap terjaga dan tidak gugup dalam menyampaikan materi. Atur pernapasan juga dapat menjaga kecepatan berbicara. Sesekali beristirahatlah sejenak untuk menyusun apa yang ingin disampaikan. Dan yang ketujuh ada eye contact atau kontak mata. Lakukan kontak mata secara rutin dan merata pada seluruh hadirin pada saat itu. Nah, hal ini sangat diperlukan agar para penonton merasa terikat dalam acara tersebut sebagai pendengar dan memiliki keinginan untuk menyimak dan mengikuti rangkaian acara lebih lanjut. Nah, saat seorang penonton menanyakan sesuatu, tataplah matanya dan menjawablah untuk lebih meyakinkan kejujuran dan kredibilitas saat menjawab. Dan yang terakhir ada movement. Kuasai tubuhmu dan jangan terdiam pada satu titik saja. Lakukan beberapa gerakan seperti berjalan mengitari panggung dan mendekati para penonton untuk menghilangkan grogi sekaligus mencairkan suasana. Namun gerakan yang diberikan jangan terlalu berlebihan karena akan membuat penonton sedikit risih dan malas untuk memperhatikan. Nah, di sini juga ada pula beberapa bahasa tubuh yang sering muncul saat seseorang sedang berbicara, termasuk dalam komunikasi public speaking. Yang pertama yaitu menyentuh hidung. Nah, di sini ada usaha untuk menutupi kebohongan. Yang kedua ada menyilangkan lengan, di mana adanya keangkuhan, rasa marah atau kebohongan. Tetapi jika cuaca sedang dingin bisa hanya berarti ya sedang kedinginan ya. Yang ketiga ada memasukkan tangan ke saku celana. Itu berarti gugup, cemas, bosan atau hendak menyembunyikan sesuatu. Yang keempat ada mengetuk-ngetukkan jari ke meja, yaitu ditandai dengan bosan atau tidak sadar. Yang kelima ada mengangkat alis, takut atau terkejut. Yang keenam ada bola mata melebar,
Dimana di sini selain menunjukkan rasa terkejut juga dapat menunjukkan minat atau ketertarikan pada lawan bicara. Yang ketujuh ada mengerutkan bibir. Di sini dia merasa cemas, tidak sabar atau bahkan marah. Yang ke-8 ada menggigit bibir ya tadi. Tadi mengerucutkan bibir. Nah, yang ke-8 ini menggigit bibir. Yang berarti dia sedang tegang, cemas atau stres. Dan yang ke-9 ada jarang mengedipkan mata. Fokus, konsentrasi, kebosanan atau malah rasa permusuhan. Jadi jarang mengedipkan mata itu di sini dijelaskan kita fokus atau sedang konsentrasi atau sedang bosan atau malah ada permusuhan. Yang ke-10 terlalu sering mengedipkan mata. Dapat menunjukkan kebohongan, tetapi juga dapat menunjukkan perasaan gembira. Bisa juga penyakit. Yang ke-11 ada menatap langsung pada lawan bicara, yaitu kita bisa jujur atau tertarik. Yang terakhir ada sering menoleh, gelisah atau tidak sabar. Ya, sudah sampai ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan, di mana peranan yang dimainkan oleh body language atau bahasa tubuh itu luar biasa dan tak seluruhnya bisa dijabarkan dengan kata-kata. Meski hati dan perasaan kita mengetahuinya dengan baik, mengingat dalam lingkungan dan kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk harus selalu berkomunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal, maka sudah semestinya kita perlu semakin menyadari peranan body language itu. Kita perlu semakin pintar memilih dan memilahnya serta memperbaikinya selalu. Dan juga jangan sampai kita berlebihan dalam menggunakan body language sehingga menimbulkan salah tafsir atau dinilai aneh, atau juga jangan pula sampai bertentangan dengan kebiasaan atau kultur lingkungan sehingga maksud kita bisa salah sasaran. Yang juga penting adalah pada alasan tertentu kita harus belajar untuk tepat waktu, tepat situasi, dan tepat orang dalam menggunakan bahasa tubuh. Nah, ada kalanya kita harus mengakhiri dan menggantikan dengan bahasa lisan. Ya, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.